wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang proklamator Islam yang tak pernah berkata kotor, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato dengan tema Maulid Nabi dan Pemuda di masa kini. Namun sebelum kita mulai memasuki ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadif Maulana Ramadan dari SMA El Fitra, kelas 10 IPA 1. Hadirin yang dirahmati Allah, di zaman yang serba modern ini, kita telah mengalami serangkaian kemajuan yang sangat pesat. Bahkan kita dapat menemukan hadis-hadis terlengkap dengan hanya sentuhan di ujung jari kita. Padahal ketika zaman dahulu Imam Bukhari berjuang untuk mengumpulkan, untuk merampungkan hadis-hadis yang sekarang kita bisa baca tersebut dalam waktu bertahun-tahun. Nah, namun di serba kemajuan ini begitu banyaknya juga kemajuan-kemajuan yang positif, yaitu kita dapat membuka Al-Quran hanya dengan membuka handphone lalu kita mencari aplikasi Al-Quran, yang padahal zaman dahulu itu ketika ingin mencari dalil atau ketika ingin menghafalkan Al-Quran itu harus mencari kulit hewan atau pelepah kurma terlebih dahulu. Nah, di sisi lain begitu banyaknya perkembangan juga mengakibatkan ada beberapa hal-hal negatif pula. Seperti kita bisa melakukan maksiat hanya dengan sentuhan di ujung jari kita. Seperti contohnya berkholwat. Ketika zaman dahulu kita ingin berkholwat, berbicara dengan lawan jenis, hanya berduaan, itu harus mencari tempat yang sepi terlebih dahulu. Namun sekarang kita bisa melakukannya di Twitter, Instagram maupun WhatsApp. Begitu pula zina yang lainnya, seperti pacaran. Zaman sekarang kita bisa melakukannya online. Bahkan ada yang namanya itu LDR atau long range relationship. Nah, padahal dan itu tuh diumbar di media sosial dengan berbangga-bangga berkata, saya punya pacar. Padahal pada zaman dahulu orang yang pernah berzina itu adalah suatu hal yang sangat tabu, yang sangat dirahasiakan, sangat privasi. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, apabila Fatimah mencuri, maka Rasul sendiri yang akan memotong tangannya. Dan padahal zaman kini penipuan-penipuan itu sudah menjadi hal yang lumrah, sudah di mana-mana. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa dulu pemuda yang berjuang untuk memerdekakan Islam, yang dulu itu Bilal ingin berkata ahad saja, itu disiksa terlebih dahulu oleh para kafir Quraisy pada saat itu. Mengapa bisa seperti ini? Ternyata setelah diselidiki, masyarakat zaman sekarang, pemuda zaman sekarang tidak melaksanakan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar dan mengapa kita harus melakukannya? Amar ma'ruf nahi munkar itu artinya adalah menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Karena Allah tahu manusia itu sebagai makhluk sosial pasti akan hilaf,
Nah, makanya Allah menyuruh itu karena Allah tahu kita itu tidak kuat jika sendirian. Allah mengirimkan kita berpasang-pasangan agar kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Seperti di zaman Rasul itu sangat banyak yang namanya itu amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ketika Rasul berbuat salah itu langsung ditegur oleh Allah. Ketika sahabat berbuat salah, Rasul langsung menegurnya. Namun bagaimana dengan zaman sekarang? Ketika kita mengingatkan hal kecil saja, seperti jangan membuang sampah sembarangan kepada si A. Wahai temanku, janganlah membuang sampah pada sembarangan, tapi harus pada tempatnya. Pasti si A itu zaman sekarang rata-rata remaja akan berkata, urusi saja hidupmu sendiri, hidupmu seperti saya sudah baik saja, hidup saya, hidup kamu, Nah, perkataan seperti inilah yang membuat mental pemuda zaman kini itu menjadi menurun. Kadar keimanan dan ketakwaan itu semakin menurun. Mengapa bisa demikian? Karena ketika diingatkan, mereka merasa diri mereka itu paling benar, merasa mereka itu hidup mereka, padahal hidup itu semata-mata adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin agar kita bisa menikmati surga di akhirat kelak. Rasulullah itu sudah melaksanakan, sudah bersusah payah agar kita bisa menikmati Al-Quran saat ini. Beliau perang melawan umat kafir, melawan kafir Quraisy, melawan Romawi dan lain sebagainya. Namun kita lihat diri kita saat ini, kita masih berleha-leha. Al-Quran sudah depan mata, namun kita membukanya hanya kadang-kadang saja. Padahal zaman dulu yang namanya Al-Quran itu sangat dijunjung. Namun zaman sekarang bagaimana? Memang Al-Quran masih dijunjung, cuma dijunjung di tempat tinggi dan tidak pernah disentuh hingga berdebu, hanya diagung-agungkan saja. Nah, maka dari itu marilah kita saling menasihati satu sama lain. Karena ketika kita tidak mengingatkan orang lain, semisalnya sebelah saya ada si A yang tidak sholat, saya sholat. Di akhirat kelak, ketika saya masuk surga dan si A tidak masuk surga, si A bisa berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan tidak mengingatkan saya ketika saya tidak sholat, maka turunkanlah dia, ya Allah, ke neraka bersama saya, karena saya tidak ridho dia masuk surga karena dia tidak mengingatkan saya. Ditariklah engkau ke neraka bersama si A. Apakah enak seperti itu? Maka segala perbuatan kita di dunia itu sia-sia saja jika kita tidak mengingatkan orang lain. Karena jika orang lain berbuat salah, kita mendiamkannya saja, itu sama saja kita melakukan dosa, karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadi lebih baik lagi. Namun tidak hanya menjadi baik untuk diri sendiri, namun untuk orang lain juga. Kita menjadi baik bersama-sama, berbondong-bondong, saling mengingatkan, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.